Kita ke informasi lainnya, pemirsa. HUT ke-80 Republik Indonesia diwarnai pemberian remisi kepada ratusan ribu narapidana. Sejumlah nama seperti Setia Novanto, Ronald Tanur, John K. hingga Mario Dandi masuk dalam daftar narapidana penerima diskon hukuman. Pemerintah melalui Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan atau IMIPAS memberikan remisi atau pengurangan masa hukuman kepada ratusan ribu narapidana di momen perayaan HUT ke-80 Republik Indonesia. Pemberian remisi berskala nasional pada HUT RI ini dilakukan di Lapas Kelas 2A Salemba, Jakarta. Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Brigjen Pol Masudi menyatakan total ada 179.312 narapidana di seluruh Indonesia yang dipotong masa hukumannya. Bahkan 3.917 diantaranya bisa langsung bebas. Untuk remisi umum untuk 17 Agustus tahun 2025 ini remisi umum total semuanya jadi 179.312 orang. Ini seluruh Indonesia. Sedangkan untuk remisi dasawarsa itu total semuanya 192.983 orang. Sedangkan untuk remisi umum yang bebas, ini langsung bebas, ini total ada 3.917. Sedangkan untuk remisi dasawarsa yang langsung bebas, ini ada 4.500 orang. Sedangkan untuk remisi tambahan, itu kurang lebih ada 708 orang. Salah satu sosok yang mendapat kado remisi HUT RI adalah narapidana kasus penganiayaan berujung kematian, Gregorius Ronald Tanur. Narapidana yang sebelumnya divonis penjara 5 tahun ini mendapat remisi umum sebanyak 1 bulan dan remisi dasawarsa 3 bulan. Kemudian ada juga narapidana kasus penganiayaan, Mario Dandi Satrio, yang mendapat remisi umum sebanyak 3 bulan. Napi yang kasusnya sempat menarik perhatian publik ini sebelumnya divonis 12 tahun penjara pada September 2023. Selain itu, teman Mario Dandi, Saint Lucas, juga mendapat remisi 3 bulan. Saint Lucas sebelumnya divonis penjara selama 5 tahun. John Refra alias John K. turut memperoleh remisi 4 bulan. John K. sebelumnya divonis penjara selama 15 tahun pada Mei 2021 lalu atas kasus pembunuhan berencana terhadap Nus K. pada 2020. Selain itu ada juga Ahmad Fatonah, terpidana kasus korupsi impor daging yang mendapat remisi 5 bulan. Sementara dari Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, terpidana kasus korupsi KTP elektronik Setia Novanto juga dinyatakan bebas bersyarat. Setia Novanto bebas setelah Mahkamah Agung mengabulkan PK dan hukuman dipotong menjadi 12 tahun 6 bulan. Pemberian remisi merupakan bagian dari program yang diberikan pemerintah setiap 17 Agustus kepada narapidana yang memenuhi syarat administratif dan substantif. Beberapa pertimbangan pemberian remisi untuk narapidana diantaranya berkelakuan baik, aktif mengikuti program pembinaan. Bebasnya terpidana korupsi Setia Novanto menuai reaksi publik. Pakar hukum pidana menilai pembebasan koruptor kelas kakap itu dinilai tidak masuk akal. Setia Novanto sepertinya menjadi orang paling berbahagia di hari kemerdekaan Republik Indonesia. Setelah 7 tahun lebih mendekam di penjara, terpidana kasus proyek KTP elektronik tahun 2011-2013 itu dinyatakan bebas bersyarat. Peristiwa berawal 24 April 2018 lalu. Pengadilan Tipikor mengganjar Setia Novanto 15 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah. Akibat ulah Setia Novanto, negara merugi hingga 2,3 triliun rupiah. Namun pada 4 Juni 2025, Mahkamah Agung mengabulkan peninjauan kembali atau PK, sehingga hukuman bagi Setia Novanto dikorting menjadi 12 tahun 6 bulan penjara. Setelah menjalani 2/3 dari masa tahanan, 16 Agustus 2025, Setia Novanto akhirnya melenggang bebas. Menurut Abdul Fikar Hajar, pembebasan koruptor kelas kakap ini dinilai tidak masuk akal. Apa urgensi orang bersalah diturunkan dari 14
menjadi 12. Apa urgensi seorang koruptor yang sudah dihukum oleh pengadilan yang mempunyai kekuatan tetap kemudian diajukan PK dikurangi menjadi 2 tahun. Padahal tidak merubah dia bersalah atau tidak bersalah. Dia tetap bersalah gitu. Ini yang menurut saya menjadi perhatian kita ke depan gitu. Setali tiga uang, peneliti Transparency Indonesia Agus Sarwono juga menilai pemberian remisi dan pembebasan bersyarat bagi Setia Novanto tidak memberikan efek jerah dan menjadi presiden buruk bagi penegakan hukum Indonesia. Seharusnya remisi itu dikecualikan bagi narapidana kasus korupsi. Dengan demikian efek jera akan semakin terwujud gitu ya. Nah, dalam konteks ini semakin nampak bahwa pemerintah rasanya tidak serius dalam penanganan isu korupsi di Indonesia. Walaupun sudah dinyatakan bebas bersyarat, namun Setia Novanto masih dikenakan wajib lapor hingga April 2029. Ia juga dilarang menjadi pejabat publik hingga 2031. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pada tahun 2017 lalu, kasus Setia Novanto sempat menghebohkan publik lantaran politikus ini banyak melakukan kebohongan dan juga penuh drama. Ya, mulai dari drama kecelakaan hingga mengaku sakit keras. Bebasnya Setia Novanto di Lapas Sukamiskin Bandung kembali menyita perhatian publik. Tak ubahnya seperti peristiwa 2017 lalu, tepatnya setelah KPK menetapkannya sebagai tersangka dalam kasus korupsi KTP elektronik 2011-2013. Kala itu Setia Novanto melawan KPK dengan mengajukan sidang pra-peradilan. Selain melawan secara hukum, Ketua DPR 2014-2019 itu juga berupaya mengalihkan kasus hukumnya dengan serangkaian drama kebohongan. Drama pertama adalah saat ia dipanggil KPK untuk diperiksa sebagai saksi. Alih-alih datang ke gedung KPK, ia malah datang ke rumah sakit. Politisi Golkar itu mendadak sakit keras. Belakangan diketahui semua itu hanya akal bulusnya saja. Novanto mendadak sembuh setelah PN Jakarta Selatan memutuskan status tersangka terhadap dirinya tidak sah. Tidak kalah cerdik, KPK bergegas menerbitkan sprindik baru. Novanto kembali menjadi tersangka. Sprindik terbit, Novanto mendadak hilang rimba hingga 3 kali mangkir dari panggilan KPK. KPK lalu menetapkannya sebagai DPO. Setelah surat DPO terbit, mendadak muncul kabar Novanto mengalami kecelakaan tunggal dan dirawat di rumah sakit. Pengacaranya saat itu, Frederick Yunadi, mengatakan Novanto babak belur hingga benjol sebesar bapau. Lagi-lagi semua itu hanya bohong belaka. Drama sang politikus akhirnya berakhir. 19 November 2017, KPK menahan Novanto sebagai tersangka. 4 bulan kemudian, Novanto dinyatakan bersalah dan terbukti melakukan korupsi KTP elektronik. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa Setia Novanto dengan pidana penjara selama 15 tahun dan pidana denda sebesar 500 juta rupiah dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. 8 tahun kemudian berkat peninjauan kembali dikabulkan Mahkamah Agung, vonis Novanto dikorting menjadi 12,5 tahun. Kemarin 16 Agustus 2025 setelah menjalani 2/3 masa tahanan, sang aktor pun melenggang bebas tanpa ada lagi benjol sebesar bapau. Tim Liputan iNews melaporkan.